Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dia Fira Devinda dengan NIM K711905 dari kelas 4B. Prodi BGSD Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dari produk yang telah saya rencanakan, yaitu Heikis. Heikis merupakan cookies sehat dengan ekstrak sayur sawi Jepang. Pada video kali ini, saya akan bahas yang pertama ada pengertian dan tujuan manajemen risiko. Yang kedua adalah latar belakang rencana usaha Heikis. Yang ketiga yaitu manajemen risiko rencana usaha Heikis. Dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi manajemen risiko. Yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengolahnya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengolahan sumber daya. Adapun tujuan manajemen risiko. Yang pertama adalah melindungi perusahaan dari risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Lalu, yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Sebagai contoh, yaitu adanya manajemen risiko membuat pemilik usaha menciptakan SOP yang sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya financial loss. Pengusaha juga bisa membuat sanksi bila terjadi kondisi yang merugikan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja bisnis. Dengan sistem kontrol yang terus berjalan, manajemen akan sangat mudah menemukan masalah-masalah di lapangan yang kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi serta perbaikan secara terus-menerus. Kondisi tersebut akan mendorong kinerja perusahaan untuk semakin efektif dan efisien. Secara tidak langsung, daya saing perusahaan juga akan semakin kuat. Selanjutnya adalah sebagai pengingat. Manajemen risiko juga bisa menjadi pengingat bagi setiap elemen bisnis agar berhati-hati setiap kali menjalankan pekerjaannya. Kehati-hatian ini akan mengurangi risiko kesalahan proses kerja yang bisa berdampak pada kerugian baik secara waktu, tenaga, ataupun finansial. Dan yang terakhir adalah menaikkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Yang kedua yaitu latar belakang rencana usaha. Latar belakang rencana usaha yang pertama, di daerah rumah saya itu membudidayakan sayur sawi Jepang yang masih awam untuk diketahui. Namun kandungan dari sayur Jepang itu sendiri sangat banyak, dari pereda batuk hingga kandungan serat yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu tingkat konsumsi sayur hijau pada masyarakat Indonesia itu tergolong rendah, khususnya pada anak-anak. Sayur yang tidak menarik dan rasanya yang tidak disukai oleh anak-anak menjadi alasan utama mengapa anak-anak lebih memilih mengkonsumsi snack kemasan daripada makan sayur. Dari permasalahan di atas, saya ingin berinovasi dengan membuat cookies yang digandrungi masyarakat, termasuk anak-anak, menjadi olahan yang tidak hanya enak, namun juga sehat. Hal ini saya wujudkan dengan membuat cookies yang dikombinasikan dengan ekstrak sayur sawi Jepang. Saat konsumen mengkonsumsi cookies ini, secara tidak langsung konsumen juga mendapat berbagai manfaat dari sayur sawi Jepang itu sendiri. Yang ketiga, manajemen risiko dari usaha yang telah saya rencanakan. Yang pertama adalah proses pembuatan. Nah, di proses pembuatan itu sawi Jepang merupakan produk utama dari produk yang akan saya buat. Jadi, ketika dalam proses pembuatan ini dikhawatirkan bahan sawi Jepang habis selama proses pembuatan karena
dengan alasan masih jarangnya pembudidayaan sayur tersebut dan masih awamnya orang-orang terhadap sawi Jepang itu sendiri. Lalu yang kedua adalah banyaknya merek cookies yang terkenal di masyarakat membuat cookies yang saya buat ini sulit dilirik oleh konsumen. Jadi karena daya saing yang ketat, maka tidak bisa dipungkiri bahwa produk saya akan kalah dalam hal menarik perhatian konsumen untuk dibeli. Dan yang terakhir adalah solusi dari manajemen risiko usaha yang telah saya rencanakan. Yang pertama tadi proses pembuatan. Solusinya yaitu kami akan membudidayakan sayur sawi Jepang itu sendiri untuk mengurangi resiko kehabisan bahan. Dan jika memang bahan itu masih memungkinkan untuk habis saat proses pembuatan, maka kami akan bekerja sama dengan pembudidaya lainnya agar bisa menyetok sayur sawi Jepang secara maksimal. Dan mungkin memberdayakan masyarakat setempat untuk membudidayakan sawi Jepang untuk prospek pekerjaan yang bagus untuk kedepannya. Yang kedua, solusi dari manajemen risiko daya saing produk. Yang pertama yaitu pengenalan produk. Nah, produk Hikis akan dikenalkan melalui platform online seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan website maupun e-commerce lain. Selain itu, akan kami sosialisasikan secara langsung melalui bazar UMKM agar masyarakat yang tidak bisa mengakses HP bisa tahu keunggulan produk kita. Nah, dari bazar UMKM ini mungkin kita akan mengenalkan bukan hanya dari segi penampilan, namun juga dari segi rasa. Nah, dari testi produk yang telah kami sampaikan ini akan kami bikinkan suatu wadah agar konsumen dari platform online itu bisa tahu bahwa produk kami itu tuh rekomendasi dan enak. Untuk selanjutnya yaitu mengikuti tren atau zaman. Agar produk kami memiliki daya saing yang tetap tinggi dan mampu mengimbangi produk lain, maka kami akan terus berinovasi dan mengikuti perkembangan tren yang ada tanpa menghilangkan ciri khas produk. Nah, ciri khas produk yang saya sebutkan adalah seperti produk dari ekstrak sawi Jepang ini akan memiliki bentol-bentol hijau yang itu berasal dari sawi Jepang yang telah dikeringkan dan dicampur pada adonan. Hal ini agar produk tetap diminati kapanpun dan dimanapun konsumen berada. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kemasan yang menarik. Kemasan yang menarik merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan minat konsumen selain dari segi yang rasa yang enak. Oleh karena itu, kami akan menyajikan kemasan yang berbeda dari cookies pada umumnya, yang trendy dan lucu dan yang paling penting adalah disukai oleh semua kalangan. Terima kasih karena telah menonton video dan penjelasan tentang manajemen risiko dari usaha yang telah saya rencanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.